Semua ahli keluarga Sion yang tercinta berkumpul di sini pada hari ini. God bless you. Saya memberikan kesyukuran dan kemuliaan selama-lamanya kepada Tuhan Elohim, kerana membenarkan kita menyambut Hari Ibu Bapa Surgawi. Hari ini ialah hari yang berharga apabila Bapa mendedahkan Ibu Surgawi dan menyadarkan kita tentang kebenaran. Semua orang di dunia hidup tanpa menyadari sukacita untuk bertemu dengan Bapa dan Ibu Surgawi yang telah mereka hilang di surga. Namun, semua ahli keluarga Sion kita menjemput Bapa dan Ibu Surgawi. Ini membuatkan kita memastikan sekali lagi bahwa kita betul-betul keluarga surgawi yang sempurna. Sebelum ini, kita tidak tahu siapa Bapa dan Ibu surgawi kita. Kita hidup yang hanya fokus pada bumi ini dan hilang semua kenangan surga. Namun, Bapa datang ke bumi ini untuk menyatakan kepada kita bahwa surga ialah tanah air rohani kita yang sebenar. Dan kita ada Bapa, Ibu surgawi, dan ahli keluarga rohani di surga. Hari inilah hari yang mulia apabila Bapa memberitahu kita anak-anaknya hakikat ini. Hari ini, Dia telah menyadarkan kita tentang keluarga surgawi, dan perintah yang paling penting, bersatu dan berpadulah dalam kasih, kerana keluarga surgawi ialah komuniti kasih. Mari kita buka buku Yohanes bab 13. Mari kita lihat bab 13, ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan memberi kita perintah baru, yaitu perjanjian baru. Ajaran teras perjanjian baru ialah saling mengasihi. Tidak kira betapa baik persahabatan dengan kawan dan rakan sekerja. Kasih yang paling diperlukan ialah kasih keluarga, bukan? Kasih keluarga ialah kasih yang tiada syarat. Sama seperti kasih Bapa dan Ibu diberikan kepada anak-anak tanpa syarat. Anak-anak harus saling mengasihi tanpa syarat. Tuhan memberi kita perintah baru untuk mengajar kita supaya saling mengasihi. Jadi, saling mengasihi yang dinyatakan di sini bukanlah cadangan yang boleh diabaikan, tetapi itulah perintah yang harus kita lakukan. Sama seperti Bapa dan Ibu telah mengasihi dan menghargai kita anak-anak, kita juga diajar untuk berkongsi kasih itu dengan saudara-saudari dan dunia, seperti yang kita pelajari. Tuhan memberi kita ajaran ini pada Hari Ibu Bapa Surgawi. Untuk memenuhi perintah baru sepenuhnya, keluarga surgawi yang dikasihi harus mempunyai iman yang dapat saling mengasihi, seperti ajaran Kristus. Mari kita buka buku 1 Korintus bab 13. Mari kita lihat firman bab 13 ayat 1, tentang amalan kasih yang diinginkan oleh Tuhan. Buku 1 Korintus bab 13, ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan.
Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Cara bagi orang yang ingin mentaati Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, pasti adalah mematuhi firman Tuhan. Message yang Tuhan berikan kepada kita adalah, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Melalui buku 1 Korintus bab 13, Tuhan menjelaskan pelbagai aspek kasih dengan teliti dan mengingatkan kita bahwa orang yang mentaati dan mengamalkan perkara tersebut paling menyerupai Tuhan. Mari kita pergi ke buku 1 Yohanes bab 4. Mari kita lihat buku 1 Yohanes bab 4 ayat 4. Kamu berasal dari Tuhan, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Tuhan, barang siapa mengenal Tuhan, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Tuhan, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Tuhan. Kasih dikatakan datang daripada Tuhan. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Tuhan dan mengenal Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan, sebab Tuhan adalah kasih. Tuhan adalah kasih, tetapi manusia di dunia hanya memikirkan dan mementingkan diri sendiri. Walaupun kebanyakan orang hidup menurut keinginan sendiri, bukankah itu permintaan dan harapan ibu bahwa anak-anak syurgawi harus hidup bertentangan dengan mereka? Dengan ini, kita dapat mengubah dunia dan menjadikan dunia ini tempat yang sempurna. Jadi, kasih ialah apa dalam hukum Taurat? Kasih ialah kegenapan hukum Taurat. Mari lihat firman itu sekali lagi. Mari lihat buku Roma bab 13 ayat 8. Buku Roma bab 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman,
jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Tuhan mahu kita menjadi sempurna. Dalam hukum Tuhan, bukankah ada firman 10 hukum, hormatilah ibu bapamu? Maksudnya, kita harus mentaati ibu bapa. Kita juga harus mentaati ibu bapa fisikal. Namun, sebelum itu, kita harus mentaati ibu bapa rohani, yaitu Bapa dan Ibu Surgawi terlebih dahulu. Tuhan mengingatkan kita bahwa orang yang berkongsi kasih, berharmoni, dan berpadu dengan saudara-saudari boleh dianggap sebagai orang yang memenuhi hukum dengan sempurna. Sebab itulah Tuhan memberitahu kita bahwa kasih ialah kegenapan hukum Taurat. Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan ialah kasih. Semasa menyambut Hari Ibu Bapa Surgawi pada hari ini, marilah kita bertanya kepada diri sendiri sekali lagi, apakah yang Bapa dan Ibu inginkan? Tanpa hati yang berkasih, mustahil untuk menginjil ke Samaria dan ke hujung bumi. Jika kita hanya mementingkan kesejahteraan fisikal dan memikirkan kedamaian sendiri, kita tidak perlu risau, sama ada orang lain akan pergi ke neraka atau tidak diselamatkan. Namun, Bapa dan Ibu menyuruh kita berkongsi kasih itu dengan semua orang di dunia. Bapa dan Ibu menyuruh kita membaktikan hati dan minda untuk memberitahu orang lain jalan pengampunan dosa, jalan keselamatan, dan jalan ke surga. Sekarang, semua masa yang kita tinggalkan haruslah masa untuk mentaati Tuhan. Maksudnya, kita semua harus menyelamatkan seluruh dunia dengan kasih Tuhan. Injil harus diberitakan di setiap negara, wilayah, dan kota di seluruh 5 lautan dan 6 benua, agar seluruh dunia dapat berubah menjadi dunia kasih. Bapa dan Ibu mengasihi kita sampai ke ambang maut. Jika kita betul-betul memahami dan menyadari kasih Tuhan, yang tidak ragu-ragu untuk berkorban di atas salib, maka kita semua sebagai ahli keluarga surgawi, mesti berkongsi kasih itu dengan semua orang. Kita tidak boleh hanya menjadi anak Tuhan secara luaran, dan perbuatan serta kehidupan harian menyerupai orang yang tidak percaya. Saya berharap bahwa kita semua anak Tuhan dapat menyampaikan apa yang kita pelajari daripada Tuhan kepada orang di seluruh dunia secara dalaman dan luaran, sentiasa bersyukur kepada Bapa dan Ibu atas rahmat keselamatan. Mari kita selesaikan Injil melalui kasih. Terima kasih. God bless you.